pelanggaran etikanya, berkali-kali, ya. Prapit berkali-kali ya, tidak mematuhi kita warga negara yang baik karena kita memiliki aturannya di mana? Kalau aturannya itu kita kan warga negara yang baik. Tuh, iya, Roy. Bapak kan katanya ahli hukum, doktor Ya. katanya. Aturannya tertulis tidak? Betul, aturan tidak ditulis. Kan Lah, tadi ya saya sudah. katakan. Udahlah, jadi nggak usah pakai perasaan. Loh. Ini ada kitab undang-undang hukum acara pidana kok diterjemahkan pakai perasaan. Ini bukan perasaan Pak Roy. Iya. Saya kasih tahu, Anda kan sebagai dokter. Loh lah iya Anda makanya. kan ilmuwan. Ilmu dokter bukan? Makanya lo Ilmu dokter bukan, saya dokter tanya. hukum, makanya saya tanya. Saudara. Anda dokter hukum kan? Nah, saudari ilmu dokter apa? Pakai perasaan nggak? Hei, kamu jangan nunjuk saya di sini. Loh lah makanya itu. Oke, Bung Arya mau tambahkan, silakan. Ya, terima kasih Bung Aiman. Jangan dibantah dulu nih, kan kita diskusi biar saya juga punya pendapat bisa saya sampaikan ke publik. Jadi gini, terkait persoalan bahwa kemudian tidak bisanya tunduk aturan yang lebih tinggi KUHAP katakanlah kepada aturan di bawahnya seperti Perma dan SEMA, saya rasa itu pandangan yang keliru. Kenapa saya bilang keliru? Karena gini, ada beberapa contoh SEMA atau Perma yang dikeluarkan Mahkamah Agung atau surat edaran Mahkamah Agung. Surat edaran Mahkamah Agung atau peraturan Mahkamah Agung itu untuk melengkapi KUHAP. Seperti contohnya satu perkara ya, penanganan perkara oleh korporasi KUHAP awalnya mengatur memanggil, mengadili dan menjatuhkan pidana kepada korporasi sebagai subjek hukum pidana sehingga Mahkamah Agung mengaturnya melalui Perma nomor 13 tahun 2016. Itu berlaku, Bang. Ya, sebentar, jangan dibantah dulu Bang, pendapat saya. Terus kemudian persidangan secara elektronik, tidak diatur, ya kan? Nah kemudian dikeluarkanlah Perma nomor 4 tahun 2020, berlaku juga Bang, dan dilaksanakan. Nah terus kemudian penangguhan perkara pidana karena adanya perdata atau prajudicial jisil namanya. Itu juga diatur di dalam Perma nomor 4 tahun 2000 Perma nomor 1 tahun 1956. Bayangkan Perma itu masih berlaku sampai sekarang. Karena nggak bisa dicabut. Terus kemudian penyelesaian perkara lalu lintas itu juga melalui Perma. Jadi kalau dikatakan bahwa aturan KUHAP tidak boleh tunduk kepada Perma, tidak, karena ini mengisi kekosongan. Jadi maksudnya begini, gitu loh. Pra peradilan yang berkali-kali ini tidak diatur dalam KUHAP sehingga harus diatur Perma atau oleh peraturan Mahkamah Agung atau surat edaran MA. Contohnya gini Bang Aiman, katakanlah begini. Kemudian ini dipisah-pisah. Katakanlah Permanya nanti perintahnya bisa saja bahwa tidak bisa parsial misalkan atau masing-masing gitu. Karena sekarang kan teman-teman ini nyicil kayak pedagang panci yang nyicil kan. Kan begitu kan? Nah, itu yang maksud saya, kami ya sebagai praktisi hukum melihat ini, makanya kami akan melakukan gerakan ini. Jadi begini, ini supaya pemirsa juga paham. Artinya begini, kenapa ada pra peradilan berkali-kali? Karena menurut Anda nih ya, tidak diatur oleh KUHAP. Betul. Nah, oleh karena itu, teman-teman dari relawan Pak Jokowi, Radio 1, itu mendorong agar ada peraturan Mahkamah Agung atau surat edaran Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan ini supaya tidak ada pra peradilan berkali-kali sehingga sidang pokok perkaranya tidak pernah berlangsung. Iya, itu bukan persoalan menunda pokok perkara karena di dalam aturan tidak bisa menunda pokok perkara. Faktanya nggak berjalan-jalan. Iya, nggak berjalan, tetapi bukan berarti tidak akan ada. Oke. Pasti ada. Tetapi kan kalau pra peradilannya terus nggak stop bisa nggak pokok perkara jalan? Saya bisa menghitung, Bung Aiman. Di dalam KUHAP itu ada 9 saja objek prapit, ya kan? Ditambah pasal yang dicicil nih kayak beli panci itu tadi, ya kan? Nah, misalkan 32 sendiri, 35 sendiri, ya kan? 434, 433 sendiri. Nah, itu sudah 4 kali. Nah, inilah yang kita mendorong, ya kan, kepada Mahkamah Agung untuk supaya tidak dilakukan secara parsial. Itu saja sebenarnya, sederhana, biar ini tetap kita mengikuti daripada apa semboyan dari pengadilan, yaitu cepat, tepat, biar ringan. Ini teknis lah gitu ya. Loh. Bukan itu prinsip kalau bisa peradilannya. dicicil tadi menurut Anda, ini bisa berapa kali pra peradilan Mas Roy ini? 16. Anda itu 16 kali? Saya menghitung 16. Iya Mas Roy, udah ada proyeksi 16 kali pra peradilan. 16. Itu kan bayangan dia aja.
16. Bang Aiman, saya jawab ya ini. Oke. Jadi yang tadi Perma nomor 1 tahun 56 maupun SEMA diikuti SEMA nomor 4 tahun 80, masalah adanya perselisihan prajudisial menunda daluarsa pidana itu tidak, Itu contoh. Ya, contoh itu kekosongan bukan- hukum, contoh. bukan, itu tidak kekosongan hukum. Siapa bilang? Saya. Dan undang-undang gitu. Jadi baca pasal 81. Bagaimana? Sebentar. Dua, tunggu. Saya kasih. Saya berdebat sama Anda. Lagi jawab Oke. ini. Bentar. Pasal 81 KUHP bukan di KUHP. Dan sekarang pasal 139 KUHP dibaca. Itu kata undang-undang. Tadi kata saya, sekarang saya kasih tahu ada KUHP bukan KUHP. Salah itu. Keliru, ya. Jadi dibaca pasal 139 KUHP. Dulu 81 KUHP. Isinya apa tuh kurang lebih? Isinya adalah kalau ada perselisihan prajudisial, Oke. ya, maka pidana ditunda. Oh, berarti kalau ada peradilan, pokok perkaranya nggak bisa disidang. Bukan. Ini lain. prajudisial itu Iya. adalah gini. Jelasin dulu makanya Bang, Yes. bahwa dua perkara berjalan beriringan. Artinya digugat juga perdata, dia lapor polisi juga, pidana juga. Itulah yang tidak diatur. Sehingga Perma nomor 1 ini mengeluarkan itu. Bukan begitu. Bahwa mendahulukan. Sebentar Salah. dong, Perma nomor 1 kan ini Iya, tapi salah 1965. implementasinya Maka itu. sehingga prejudisialnya itu adalah mendahulukan perkara perdata itu selesai, baru bisa pidananya. jalan pidananya. Sesuai urutan itu? Iya, itu makna dari Perma itu. Karena banyak orang begini, Bang. Bukan pra peradilan maka Ya, pokok perkaranya nggak bisa digelar. Iya, bukan. Ya. Jadi dulu itu, ini kan kita ambil contoh. Ambil contoh yang dikatakan tadi sahabat saya bahwa tidak bisa tunduk KUHP itu kepada Perma. Kan begitu katanya tadi. Barusan. KUHP, yang ini Kan KUHP. begitu. Nah, kemudian kalau itu kekosongan bukan tunduk namanya, diatur. Kalau Aturan kekosongan. sama dengan undang-undang Ini bukan memiliki kekosongan. peraturan pemerintah. Mendukung Kalau undang-undang. ada undang-undang diundangkan, Bang Aiman, terus kemudian apa sih aturan pelaksanaannya? Melalui peraturan pemerintah. Bukan berarti dia melawan aturan pemerintah undang-undang itu tadi, tidak. Justru itu mempertegas bagaimana mekanisme melaksanakan undang-undang tersebut. Jadi saya tidak sepaham di situ saja, Bang. Oke, saya jawab Tapi ya. silakan Bang, Oke, dijawab, Bang. saya jawab. Jadi begini, kalau yang Perma, saya bilang Perma 1 nomor 56 dan SEMA 4 nomor 80 itu tidak mengisi kekosongan, tetapi mendukung undang-undang. Tapi itu bukan KUHP. Oke. Itu KUHP. Oke, kita bicara soal ini. Bentar. Ya. Ini penting Mas Ewen. Itu bukan KUHP tapi KUHP. KUHP. Berarti dia bedanya KUHP sama KUHP aja nggak ngerti ya? Udah itu pokok juga Begini, itu. Roy Udah. Suryo. Contohnya keliru. Kita Ini undang-undang hukum contoh. acara Itu pidana. contoh. Roy Beda Suryo. undang-undang dan KUHP aja nggak Contoh. ngerti. Paham nggak lu? Aduh, Makanya katanya kalau nggak ngerti hukum nggak usah Ini Pak ngomong. Halim belum ngomong loh. Nggak usah ngomong. Nggak usah ngomong. KUHP aja Itu nggak cuma ngerti bisa bedanya ngomong gimana. palsu. Parah ini. Begini. Ngerti undang-undang kagak lu. Begini. Bukan Refli, silakan. Parah banget ini. Jadi kalau kita- KUHP Itu yang KUHP parah, nggak ngerti. Roy. Ini parah ini. Jadi kalau kita bicara mengenai lex superior, derogat lex inferior gitu ya, atau legi inferior, itu adalah ajaran bagi mahasiswa semester pertama. Orang udah tahu semua bahwa aturan yang tinggi tidak bisa dikalahkan oleh aturan yang bawah. Memang dalam kenyataannya kadang-kadang kita mengatakan ini bertentangan atau melengkapi kan begitu. Sering sekali institusi negara yang tidak mau berdebat dengan DPR dan lain sebagainya itu nyolongnya di sana. Maka kemudian kita harus lihat apakah itu mengandung pembatasan atau tidak. Ataukah itu menghilangkan hak atau tidak. Maka perspektifnya kita balik ke perspektif KUHP. Kenapa KUHP 2025 ini diciptakan? Karena tadi dia ingin melindungi hak asasi manusia yang lebih baik dibandingkan KUHP sebelumnya. Jadi bukan kesengajaan menurut Anda tuh? Bukan Bahwa kesengajaan. pra peradilan berkali-kali Salah tidak satunya, diatur iya, itu bukan kesengajaan. bukan kesengajaan. Salah satunya adalah agar instrumen pra peradilan ini lebih berdaya. Oke. Kita kasih contoh walaupun contohnya buruk ya. Kenapa kemudian terjadi perkembangan pra peradilan sejak zaman Budi Gunawan dan lain sebagainya?
Maka kemudian untuk kepastian dimasukkan semua instrumen itu dalam KUHP yang baru ini. Jadi kalau misalnya Anda mau meminta Mahkamah Agung membatasi apa yang sudah diberikan sebagai hak kita, itu namanya zalim. Ya, karena pembatasan tersebut justru menghilangkan hak. Jadi misalnya SEMA atau Perma tadi membatasi pra peradilan itu zalim. Ya, zalim. Tetapi apakah ada pembatasan? Ada, secara natural ada pembatasan itu. Satu, misalnya Anda tidak bisa mengajukan hal yang sama karena akan nebis in idem. Pengacara yang mengajukan hal yang sama bodoh pastinya. Pasalnya sama ya, oke. Pasalnya sama, itu udah pasti nebis in idem. Kedua ya, yang namanya bikin pra peradilan itu jauh lebih berat dibandingkan pokok perkara. Karena Coba bayangkan sidangnya tiap hari. Dan paling tidak kita harus bikin 3 dokumen. Dokumen permohonan, dokumen replik yang hanya dikasih waktu 2 jam dalam pengalaman kami, atau 3 jam paling lama, dan dokumen kesimpulan sidang. Lalu kita akan menunggu 7 hari, tapi kemudian menjadi 7 hari kerja dalam praktek putusannya. Jadi siapa bilang mudah dibandingkan pokok perkara yang cuma seminggu sekali. Pertanyaannya adalah mengapa kita menggunakan instrumen pra peradilan ini untuk menghadapi pokok perkara dengan lebih elegan? Why? Pertanyaannya sederhana. Karena ada abuses di situ. Ada ketidakadilan di situ. Jadi perkara pencemaran nama baik, fitnah yang ancaman hukumannya paling lama 3 tahun menurut KUHP yang baru, tiba-tiba nyelonong pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE dan pasal 35 dengan ancaman hukuman 8-12 tahun penjara. Nah itulah sebabnya kita uji dulu di pra peradilan. Anda penyidik ketika menetapkan orang tersangka, ada nggak bukti permulaan yang cukup minimal 2? Nah kita uji. Apakah itu sesah? Kalau seandainya kita dimenangkan, maka nanti pas waktu pokok perkara, itu tidak bisa lagi pasal itu didakwakan kepada Mas Roy. Kalau bagaimana kalau kemudian semuanya rontok? Mas Roy akan menang sebelum bertanding. Nah sekarang pertanyaannya adalah, apa sih ya yang kita bela? Yang kita bela adalah jangan sampai kemudian orang yang tidak bersalah, orang yang menggunakan haknya yang dilindungi oleh konstitusi, justru terancam hukuman 12 tahun penjara. Apalagi sudah ada putusan Bon Jovi bahwa membicarakan ijazah, informasi dalam ijazah itu adalah informasi publik. Kenapa kemudian dikatakan tadi bukan ditutup informasi tapi dikecualikan? Kenapa dikecualikan? Karena undang-undangnya itu namanya keterbukaan informasi publik. Filosofinya adalah semua informasi itu terbuka yang dimiliki oleh institusi negara. Kecuali yang dikecualikan. Nah, yang dikecualikan itu adalah salah satunya dokumen pendidikan. Oke. Tetapi pengecualian ini dikecualikan lagi. Artinya pengecualian itu tidak ada dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang KIP. Kalau kondisinya 2 hal. 1 atas izin pemiliknya, yang kedua karena digunakan dalam jabatan publik. Clear. Public official. Clear. Karena itu kemudian apa yang terjadi dengan dokumen Pak Jokowi yang sudah digunakan 5 kali dalam jabatan publik tidak bisa lagi dikatakan sebagai dokumen tertutup atau informasi tertutup. Dasar UGM-nya saja yang tidak gentle, lalu kemudian dia tidak mau memberikan walaupun salinannya misalnya. Maka kemudian Undang-Undang KIP memberikan hak kepada yang namanya pencari informasi, ya, pemohon informasi untuk bisa mempermasalahkan ini di pengadilan informasi. Tetapi yang namanya pengadilan informasi ini adalah kuasi peradilan. Kelemahan dari kuasi peradilan adalah biasanya kekuatan dia sebagai vonis, sebagai sumber hukum itu kadang-kadang masih dipersoalkan. Maka kemudian dikasih kesempatan kepada pihak yang kemudian dikalahkan dalam sidang informasi ini, sengketa informasi ini untuk mengajukan banding ke pengadilan yang sesungguhnya. Oke. Nah, ketika pengadilan yang sesungguhnya berkekuatan hukum tetap alias inkra, maka tidak ada lagi untuk menghindar dari kewajiban memberikan informasi tersebut seandainya diminta. Dalam kasus Bon Jovi sudah memintanya sejak institusi awal sebelum persidangan KIP dimulai, sehingga kalau seandainya nanti inkra wajib memberi. Itu satu. Tetapi kita harus juga paham ya. Kalau kita melihat yang namanya prinsip good governance dan clean government,
yang namanya kewajiban itu ya tidak harus selalu diatur karena dipaksa oleh putusan pengadilan. Itu kalau institusi publik semuanya bersikap seperti itu, maka institusi publik itu akan mahal semua. Akan ada konflik dulu baru kemudian dipaksa. Maka dia harus menggunakan sebuah rasionalitas. Kalau dia mau menutup informasi publik, informasi yang dia kuasai, dia harus pakai uji publik. Apakah memang informasi tersebut memang informasi yang dikecualikan atau tidak? Padahal undang-undang sudah mengatakan dokumen pendidikan bukan informasi yang dikecualikan lagi kalau sudah digunakan untuk kepentingan publik atau diizinkan oleh sang pemilik. Nah dari sini saja menurut saya institusi seperti UGM, which is adalah universitas saya, itu berbelit-belit. And then a big question, ada apa dengan UGM? Maka kalau ada pernyataan atau pertanyaan seperti itu, ya wajar saja jadinya. Itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Oke, jadi saya sepakat dengan Bung Refli bahwa kemudian negara nanti memberikan kepada Bung Jowi dan teman-teman yang lain. Justru di sini alhamdulillah bahwa dokumen itu sudah diterima negara dan sudah diverifikasi, kemudian diberikan kepada teman-teman ini. Justru itu tidak ada keraguan lagi bagi kita untuk memastikan bahwa dokumen itu asli atau tidak. Itu jumping loh. up conclusion, ya. Karena Itu, kita belum tahu informasinya atau sahih atau tidak. Karena itu lain lagi persoalannya. Kita baru bicara prosedur belum substansi. Ya, oke. Prosedurnya gitu. Oke, silakan dari tadi Pak Halim belum bicara. Silakan. Pak Halim adalah pakar hukum ya, praktisi hukum juga. Terima kasih. Mau komentar yang mana Pak? Soal pra peradilan atau soal PT UN? Semuanya. Saya dulu, saya Dr. Halim Darmawan. Saya mengomentari terhadap putusan PT UN dulu. Oke, silakan. Putusan PT UN itu saya mengikuti dan melihat dalam putusan itu di dalam Kosita. Kenapa putusan bisa seperti itu? Karena pada tujuannya pada saat ini yang digugat itu bukanlah badan negara, tetapi dia menggugat adalah suatu informasi publik. Nah, putusan terhadap KIP sudah jelas bahwa putusan informasi tersebut adalah sebagian. Artinya sebagian itu tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Nah, pada substansinya tentang apa yang diminta, yang dimaksud oleh yang dituju adalah tidak bisa diterima dengan sepenuhnya tanpa ada izin dari institusi negara sendiri yang memintanya, bukan perorangan. Karena kalau perorangan ini tidak bisa meminta. Contoh, saudara membuka rekening, minta alamat nama yang jelas, nomor rekeningnya berapa. Itu tidak bisa karena dilindungi dalam data tersebut. Justru dilihat dari putusan itu, maka UGM berusaha untuk melihat bahwa putusan itu tidak setara dengan apa yang dimaksud oleh KIP. Nah, akhirnya bahwa putusan sudah berusaha PT Tun itu dinyatakan adalah perkara itu dikuatkan. Ternyata bahwa perkara KIP itu tidak ada apa-apanya, kosong, tidak ada manfaat. Dan yang kedua adalah suatu tindak pidana yang berulang-ulang perapit yang dilakukan oleh siapa saja, tetapi itu tidak mencerminkan sebagai warga negara hukum. Dan yang umpamanya, Kenapa, Pak? apalagi bahwa kita ini mempunyai ilmu yang tinggi dan dedikasi yang tinggi, dan juga kita sudah dilihat di publik dunia. Mengapa kita membuat susah para penegak hukum? Betul, dalam KUHP tidak diatur, tetapi tidak mencerminkan kita sebagai orang negara hukum dan menegaskan kepada orang, memberikan contoh kepada diri kita. Itu. Ya, maksudnya gimana? Saya perlu penjelasan. Dari mana kemudian kita ketika melakukan pra peradilan berkali-kali, maka kita tidak memiliki komitmen terhadap penegakan hukum secara etika? Nah, kalau di dalam pra peradilan itu kan hanya surat terhadap penangkapan, penahanan, penggeledahan.
kan sudah diselesaikan. Kemudian Prapit kembali ganti rugi, betul kan? Nah, ganti ruginya seperti apa? Pada saat apakah yang bersangkutan ditahan, masih menjalankan, atau dia minta ganti kerugian karena salah orang? Tetapi kalau yang bersangkutan itu mamanya itu dia tepat pada orangnya, karena itu administrasinya ya terlalu lampai dijalanin, maka ganti rugi itu ya sudah diputuskan kan sudah tidak dapat diterima. Itu maksudnya. Nah, sekarang Prapit lagi yang lain. Nah, kita tinggal tunggu apakah itu pengadilan terus menjalankan Prapit terus atau bagaimana. Pasti ini ujung-ujungnya yang penegak hukum ini akan melihat terhadap suatu perkara ijazah Jokowi ini akan turun dari Mahkamah Bukan, Agung. pertanyaan saya gini, di mana pelanggaran etikanya menurut Bapak ya? Terkait Pelanggaran dengan Prapit etikanya. berkali-kali, iya. Prapit berkali-kali ya. Tidak mematuhi kita warga negara yang baik karena kita memiliki Aturannya di mana? kalau aturannya itu kita kan warga negara yang baik. Loh, iya, Roy. Bapak kan katanya ahli hukum, doktor Ya. katanya. Aturannya tertulis tidak? Betul, aturan tidak ditulis. Kan Lah tadi ya saya sudah. katakan. Udahlah, jadi nggak usah pakai perasaan. Loh. Ini ada kitab undang-undang hukum acara pidana kok diterjemahkan pakai perasaan. Ini bukan perasaan Pak Roy. Lah iya. Saya kasih tahu, Anda kan sebagai dokter. Loh lah iya Anda makanya. kan ilmuwan. Ilmu dokter bukan? Makanya lo Ilmu dokter bukan, saya tanya. Makanya saya tanya. Saudara. Anda dokter hukum kan? Nah, saudari ilmu dokter apa? Pakai perasaan enggak? Woi, kamu jangan nunjuk saya di sini. Lo lah makanya itu. Kayak Kau gitu yang kan, nggak Bisa kamu. ngerti gak usah Kamu ngomong. ngerti juga nggak Nggak hukum. bisa baca undang-undang Main gitu. aja kamu menjawab Katanya dokter hukum nggak bisa baca Nggak undang-undang. bisa kamu itu. Gimana tadi? Ngatain mahasiswa C. Parah. Pertanyaan sederhana, Ngaco artinya memang kamu tidak itu. ada di aturan. Tidak ada aturan, tetapi secara etika Tidak hidup ada aturan. manusia tidak mematuhi terhadap hukum kayak itu. pokrol bambu aja ini nggak ada Ngobrol aturan. bambu aja. Etika Udah juga ada. nggak ada. Biar Etika nggak ada. Biar ini dokter beneran ini dokter beneran ini. Nggak, Silakan. Dari mana etika Anda bisa mengatakan etika itu tidak dilanggar di sini? Tidak ada aturan etika yang dilanggar. Etika yang siapa? Kan jelas di dalam Etika hak putusan asasi manusia, begini, kan di dalam Nggak pertimbangan bisa. hakim Ya. dia sudah menyampaikan bahwa ada penyalahgunaan Prapit mengulur-ulur waktu. Itu mungkin yang Pak Dokter maksud adalah etikanya di situ. Mengulur-ngulur waktu. Iya dong. Mungkin. Itu pertimbangan hukum. Kan begitu. Karena pertimbangan Jadi hukum jangan itu juga pun bilang tidak salah. ada. Putusan Nggak ada. itu bagian Jelas dari etikanya putusan. yang tidak bisa Bukan. dilakukan. Ah, itu Karena kalau jawabannya. namanya Itu putusan, misbruk kan? Van Rech yang dinyatakan oleh Prapit kedua itu udah salah. Dia memeriksa dan mengadili pemohon. Tujuan Kalau putusan Bukan salah, salah, jangan bukan dijalanin putusan. Pak, jangan dipatuhi, bilang aja pertimbangan menang hukumnya. Prapit gitu loh. Karena tidak boleh orang itu memeriksa, hakim itu malah memeriksa pernah pemohon. mengkoreksi putusan hakim. Apa yang sudah diputuskan Apalagi kita jalankan punya saja. rekaman, Kita semua kita punya warga negara rekaman. ini harus Hakim menerima mengatakan tidak bisa setiap putusan NO. hakim. Kembali saat lagi Gitu tetap loh. sama kami di Rakyat Bersuara. Iya. Belajar Pak Roy secara hukum dan logika.